Baik, salam bahagia. Perkenalkan saya Sidik Nuryanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Video ini adalah lanjutan dari demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yang mana kemarin belum terlampirkan tentang analisis dan refleksi dari kegiatan wawancara yang telah saya lakukan bersama kepala sekolah, satu dari kepala sekolah SD Bulu Kandil dan yang kedua kepala sekolah dari Boyolali. Adapun analisisnya adalah dari kedua kepala sekolah ataupun para pemimpin itu telah melakukan sebuah sebuah penyelesaian masalah dengan cara-cara tersendiri, tentunya berdasarkan kebijakan ataupun berdasarkan nilai-nilai. Melihat dari yang pertama, dari wawancara terhadap Bu Rima, beliau sendiri belum memberikan contoh secara detail ya terkait dengan masalah yang beliau hadapi. Dalam prosesnya saya sudah memancing-mancing, ternyata secara detail kasus yang bisa menjadi menjadi contoh yang runtut untuk dijelaskan itu belum ada. Namun beliaunya juga menyampaikan bahwa beliau memang menolak yang namanya bujukan moral. Adanya nilai yang salah versus yang benar itu beliaunya tetap menolak seperti itu. Kemudian dari Pak Siswanto sendiri juga lebih detail ya, maksud saya lebih runtut dalam memberikan contoh dengan cara penyelesaiannya, kemudian paradigma apa yang terlibat seperti itu. Kalau analisis dari keduanya memang sama-sama melakukan pengambilan keputusan dari dilema etika yang terjadi seperti itu. Dari yang pertama kembali ke Bu Rima bahwa paradigma yang digunakan adalah lebih kepada kasihan versus rasa keadilan. Dan beliaunya juga menolak dengan adanya bujukan moral. Beliau sangat tidak maulah bila mana ada bujukan moral yang berurusan dengan hukum ataupun regulasi yang berbenturan hukum, beliau sangat menolak. Dan dalam proses wawancara itu beliaunya memang belum menggunakan 9 langkah yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua dari Pak Siswanto sendiri, paradigmanya adalah keadilan versus rasa kasihan dengan prinsip peduli. Namun juga belum menggunakan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Sekarang untuk yang refleksi, menurut saya rencana ke depan memang harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan yang dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut bisa dilihat dari faktor resiko dan dampaknya. Jika memang itu ada benar versus benar, kita sebagai pemimpin juga bisa mempertimbangkan itu semuanya. Yang selanjutnya adalah saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika itu dengan menerapkan ataupun berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Selanjutnya mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga didapatkan hasil keputusan yang benar-benar bijaksana dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan poin selanjutnya dari refleksinya adalah saya akan mencoba menerapkan proses pengambilan keputusan ini mulai dari yang lingkup yang terdekat. Misalnya di lingkup kelas, kemudian di lingkup sekolahan, maupun di lingkup yang lebih tinggi lagi. Sehingga benar-benar dari modul ini saya bisa aplikasikan ke dalam kehidupan ketika nanti menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Terima kasih dari saya dan salam dan bahagia.